Izinkan saya bertanya, adakah di antara saudara yang sama sekali tidak pernah merasa kecewa? Kalau satu kali pun saudara tidak pernah mengalami perasaan tersebut, maka saudara termasuk manusia yang super sangat langka. Karena merupakan suatu realitas bahwa kehidupan ini tidak selalu berlangsung seperti yang diharapkan. Alhasil, ketika orang menyadari bahwa apa yang ia impikan ternyata tidak terwujud, maka rasa kecewa akan memenuhi hatinya, termasuk perasaan kecewa terhadap Tuhan. Dalam situasi seperti itu, ada 3 sikap yang perlu ada pada diri saudara. 3 sikap yang memungkinkan saudara mengatasi perasaan kecewa dan tetap berpegang dalam iman serta pengharapan kepada Tuhan. Itulah pengharapan yang tidak akan sia-sia, karena sesungguhnya Tuhan adalah pribadi yang setia. Selamat datang di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Memelihara hubungan yang erat dengan Tuhan akan memampukan kita untuk lebih mengerti akan kehendak-Nya. Ikuti terus pertemuan doa Oasis yang diadakan setiap hari Rabu pukul 10 pagi secara onsite di Jalan Pasir Koja 58 dan juga pertemuan doa kontemplatif setiap hari Kamis melalui kanal YouTube Doa Fajar Pengharapan yang dapat Anda ikuti di sepanjang hari. Mari kita saling memperhatikan dan membangun iman saudara seiman kita. Kesan atau kelompok saling memperhatikan adalah sarana di mana kita dapat melakukan hal tersebut. Bila Anda belum terlibat di dalamnya, segera hubungi nomor yang tertera di layar agar pengurus kesan dapat membantu Anda. Tuhan tidak pernah terlambat dan mampu menolong orang yang berharap kepadanya. Bila Anda memiliki beban pergumulan, kirimkan beban doa Anda ke nomor WhatsApp 0811 841 765. Para pendoa gereja kita akan mendukung Anda dengan mendoakan setiap beban dan pergumulan Anda tersebut. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah. Saya akan mengawali uraian firman Tuhan pada hari ini dengan membaca 2 kalimat pertama dari syair yang berjudul Harlem yang digubah oleh Langston Hughes, seorang sastrawan yang terkenal dari Amerika Serikat. Kalimat tersebut adalah, "What's happened to a dream deferred? Does it dry up like a raisin in the sun?" Artinya, apa yang terjadi pada mimpi yang tertangguhkan? Apakah mimpi itu akan mengering seperti kismis di bawah sinar matahari? Melalui puisi tersebut, Langston Hughes mengajak orang merenungkan tentang apa yang terjadi ketika suatu impian tidak kunjung terwujud, yaitu yang ia istilahkan sebagai tertangguhkan atau tertunda. Apakah hidup atau impian orang itu akan berkisut seperti buah anggur yang semula nampak segar, namun kemudian mengerut menjadi kismis oleh karena diterpa teriknya sinar matahari. Dengan kalimat-kalimat yang puitis tersebut, Langston Hughes menggambarkan perasaan kecewa ketika orang mendapati bahwa harapannya tidak kunjung menjadi kenyataan. Izinkan saya bertanya, adakah di antara saudara yang sama sekali tidak pernah merasa kecewa? Kalau satu kali pun saudara tidak pernah mengalami perasaan tersebut, maka saudara termasuk manusia yang super sangat langka. Bahkan di sepanjang sejarah dunia ini, mungkin saudara adalah satu-satunya orang yang seperti itu. Karena merupakan suatu realitas bahwa kehidupan ini tidak selalu berlangsung seperti yang diharapkan. Alhasil, ketika orang menyadari bahwa apa yang ia impikan atau harapkan ternyata tidak terwujud, maka rasa kecewa akan memenuhi hatinya. Memang kadar perasaan kecewa yang dialami oleh masing-masing orang adalah beraneka rupa. Dari yang ringan sampai yang berat.
Demikian pula jangka waktu dari mengidap perasaan tersebut sangatlah beragam. Ada orang yang dengan cepat mampu mengatasi dan melupakannya. Namun tak jarang orang yang terus menyimpan perasaan itu dalam hatinya sehingga memiliki kepahitan yang mempengaruhi sikap dan perilakunya sehari-hari. Demikian pula objek dari perasaan kecewa tersebut sangatlah beraneka rupa. Mulai dari perasaan kecewa terhadap dirinya sendiri, orang lain, lingkungan di sekitarnya, bahkan ada juga orang yang memendam perasaan kecewa terhadap Tuhan. Menurut Philip Yancey, seorang penulis buku-buku rohani yang sangat terkenal di Amerika Serikat, perasaan kecewa terhadap Tuhan itu pada umumnya terungkap di dalam 3 pertanyaan. Ia paparkan hal itu dalam bukunya yang bestseller dan yang berjudul Disappointment with God atau kekecewaan terhadap Tuhan. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah Tuhan tidak adil? Is God unfair? Pertanyaan ini diutarakan orang di dalam hatinya ketika ia beranggapan bahwa Tuhan telah berlaku tidak adil terhadap dirinya. Ia merasa telah melakukan kehendak Tuhan, namun ternyata kesukaranlah yang ia alami. Sedangkan orang lain yang berulang-ulang melanggar perintah Tuhan, justru hidupnya nampak nyaman-nyaman saja. Sebagai akibat, ia merasa kecewa karena menganggap Tuhan telah berlaku tidak adil. Pertanyaan yang kedua, apakah Tuhan berdiam diri? Is God silent? Pertanyaan ini muncul di hati orang ketika ia memohon tuntunan Tuhan dan mendapati bahwa Tuhan tidak menjawab doanya itu. Karena Tuhan berdiam diri, maka ia hanya dapat menduga-duga tentang tuntunan Tuhan bagi hidupnya. Ketika ia melangkah berdasarkan dugaan tersebut, ternyata persoalanlah yang ia alami dalam hidupnya. Sebagai contoh, orang yang akan memulai suatu usaha yang baru dengan menduga-duga bahwa itu adalah kehendak Tuhan bagi dirinya. Sudah berdoa dan menyerahkannya kepada Tuhan, ia menjalankan usaha tersebut. Namun tidak berapa lama kemudian, ia mengalami kesukaran yang sangat pelik. Sebagai akibat ia bertanya, Tuhan, mengapa engkau berdiam diri? Aku telah minta tuntunanmu dan engkau tetap berdiam diri. Sekarang sesudah aku melangkah dengan berserah kepadamu, justru kesukaran yang aku temui dalam hidupku. Alhasil ia merasa kecewa kepada Tuhan. Pertanyaan yang ketiga adalah, apakah Tuhan bersembunyi? Is God hidden? Orang mengajukan pertanyaan ini ketika ia berharap bahwa Tuhan menunjukkan dirinya dengan mengulurkan pertolongannya. Namun harapannya itu tidak terpenuhi karena Tuhan tidak kunjung menolong dirinya. Sebagai akibat, orang tersebut merasa ragu apakah Tuhan memang benar-benar ada atau sekadar suatu khayalan manusia belaka. Memang ketiga pertanyaan tersebut acap kali terpendam di hati banyak orang. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak ia ucapkan secara lisan, namun ia ungkapkan dengan bersikap uring-uringan kepada Tuhan. Ia berkata, kita tidak usah lagi berbicara tentang Tuhan. Saya akan menjalani hidup ini menurut apa yang saya mau dan berupaya untuk melewatinya dengan kemampuan saya saja. Toh Tuhan tidak adil. Ia hanya berdiam diri dan bersembunyi ketika aku memerlukan Dia. Sekali lagi, adakah di antara saudara yang pernah atau sedang bersikap seperti itu? Sikap karena perasaan kecewa yang berkecamuk di hati ketika impian atau harapan saudara memudar. Apabila perasaan itu yang saudara alami, maka firman Tuhan dalam Mazmur pasal 142 sangatlah perlu saudara baca dan renungkan. Dalam Mazmur yang terdiri 8 ayat tersebut, Tuhan melalui Daud mengutarakan apakah tindakan yang sebenarnya ia lakukan ketika orang merasa bahwa impiannya sedang memudar. Mari kita baca dan telaah Mazmur tersebut dengan membaca ayat 1 sampai 5 terlebih dulu. Mazmur pasal 142 ayat 1 sampai 5. Nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam gua. Doa.
Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon belas kasihan kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya. Kesesakanku ku beritahukan ke hadapannya. Ayat 4. Ketika semangatku lemah lesu dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh, mereka memasang jerat terhadap aku. Pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang. Tidak ada seorang pun yang mempedulikan aku. Di ayat 1, Daud menjelaskan bahwa Mazmur ini ia gubah ketika dirinya sedang berada di dalam gua. Dari situ kita dapat mengambil kesimpulan. Pada saat itu Daud sedang berada di dalam pelarian karena dikejar-kejar oleh Saul, Raja Israel. Saul yang berkeinginan untuk menangkap dan membunuh Daud karena perasaan dengki di dalam hatinya. Padahal Daud adalah menantunya sendiri. Daud yang ketika masih berusia remaja telah menerima janji Tuhan bahwa Tuhan akan mengangkat Daud sebagai seorang raja yang menggantikan Saul. Sekarang ketika impian itu sudah hampir menjadi kenyataan, yaitu karena Daud telah berhasil mengalahkan Goliat, perwira orang Filistin, sehingga ia diangkat menjadi menantu dari Saul. Justru harapan itu malah menjadi berantakan. Saul yang merasa iri karena orang-orang Israel memuji-muji Daud atas keberhasilannya, sekarang ingin membunuh Daud. Sebagai akibat, Daud harus melarikan dirinya dan bersembunyi dalam gua-gua di pegunungan Yudea. Sementara itu Saul dengan pasukannya berusaha menangkap dan membunuh Daud. Sebagaimana yang ditulis di ayat 5. Saat itu Daud dalam keadaan yang terjepit. Tidak ada orang yang menghiraukan dia. Tempat pelariannya telah hilang. Dan tidak seorang pun yang mau menolong Daud. Singkat kata, impian Daud untuk menjadi seorang raja seperti yang dijanjikan Tuhan telah memudar. Pernahkah saudara mengalami keadaan seperti itu? Apabila keadaan tersebut telah mengakibatkan saudara menjadi kecewa terhadap Tuhan, mari kita perhatikan firman Tuhan dalam Mazmur pasal 142 ini. Di situ Tuhan mengajar saudara bahwa ketika impian saudara mulai memudar, percayalah bahwa yang pertama, sesungguhnya Tuhan selalu mendengar doa saudara. Saya ulangi, ketika impian saudara mulai memudar, percayalah bahwa sesungguhnya Tuhan selalu mendengar doa saudara. Sikap itulah yang ada pada diri Daud. Ia percaya bahwa Tuhan selalu mendengar doanya. Sehingga di ayat 2 dan 3 ia berkata sebagai berikut. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon belas kasihan kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya. Kesesakanku ku beritahukan ke hadapannya. Dengan terus berdoa, bahkan berseru-seru dengan nyaring seperti itu, Daud mengungkapkan imannya kepada Tuhan. Dengan kata lain, ia tidak membiarkan perasaan lemah lesu karena kecewa mendikte dirinya. Namun ia menempatkan iman sebagai pemandu hidupnya. Ingat apa yang telah saya utarakan di dalam uraian firman Tuhan 3 minggu yang lalu. Yaitu kita perlu menyadari bahwa perasaan tidak selalu dapat dijadikan acuan. Bukan berarti perasaan dalam diri kita tidak penting. Tentu perasaan adalah penting. Karena bila manusia hidup tanpa perasaan, maka ia tidak lebih dari sekadar sebuah robot belaka. Namun perasaan bukanlah fakta dan bersifat relatif. Sebagai contoh, bisa saja saya merasa bahwa diri saya kuat dan perkasa. Namun benarkah perasaan saya itu suatu fakta yang dapat dipertanggungjawabkan? Bisa saja seperti yang diutarakan oleh Philip Yancey dalam bukunya Disappointment with God tadi. Yaitu bahwa orang merasa Tuhan bersembunyi dan tidak memedulikan dirinya. Namun benarkah perasaan tersebut suatu kenyataan yang dapat dipertanggungjawabkan? Menanggapi situasi yang ia hadapi di saat itu, bisa saja Daud berkata,
keadaan yang aku alami ini bukan suatu khayalan. Nyatanya, sekarang aku hidup dalam pelarian. Nyatanya, sekarang aku hidup dalam keadaan dikejar-kejar oleh Raja Saul dan tidak seorang pun memedulikan diriku. Nyatanya, sekarang aku dalam keadaan terjepit oleh kesukaran yang sangat berat dan Tuhan tidak kunjung menolong diriku. Perasaanku adalah berdasarkan fakta. Memang, semua yang dialami oleh Daud itu merupakan kenyataan. Sehingga Alkitab memaparkannya sebagai suatu peristiwa sejarah dan bukan sebagai mitos. Namun, kalau semisalnya berdasarkan realitas tadi, kemudian Daud menyimpulkan dan merasa bahwa Tuhan telah meninggalkan dirinya, maka kesimpulan dan perasaan tersebut adalah keliru. Hal ini sama seperti yang sering saya ceritakan, yaitu tentang seekor kutu yang menempel pada punggung seekor gajah. Gajah tersebut berjalan melewati sebuah jembatan kayu yang melintang di atas sebuah sungai. Begitu sang gajah menginjakkan kaki pada jembatan tadi, maka jembatan itu pun bergoyang sehingga berderat-derit bunyinya. Melihat hal ini, maka segera kutu yang menempel pada punggung gajah tadi berdiri dan sambil menepuk dada ia berkata, "Lihat, karena aku, maka jembatan ini sekarang menjadi goyang." Apakah jembatan yang bergoyang tadi merupakan suatu realitas? Tentu hal itu merupakan suatu realitas. Apakah merupakan suatu kenyataan bahwa jembatan itu bergoyang ketika sang kutu lewat di atasnya? Ya, hal itu juga merupakan suatu kenyataan yang tak dapat disangkali. Namun kalau kemudian si kutu itu merasa dan menyimpulkan bahwa jembatan itu terguncang karena dirinya, apakah perasaan tersebut merupakan suatu kebenaran? Jelas bukan. Perasaan si kutu tersebut bukanlah suatu fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang benar adalah jembatan itu bergoyang karena berat tubuh si gajah. Dengan kata lain, seharusnya si kutu menyadari bahwa masih terdapat realitas yang lain dan yang tidak boleh diabaikan, yaitu bahwa berat tubuh si gajah dan bukan berat tubuhnya lah yang telah mengakibatkan jembatan kayu itu terguncang. Apabila ia tidak menyadari dan mengakui realitas ini, maka ia akan membuat kesimpulan yang keliru. Kesimpulan dan perasaan yang meleset sehingga mengakibatkan sikap dan perilakunya menjadi melenceng. Demikian pula ketika orang melihat bahwa keadaan yang ia alami bertolak belakang dengan harapannya. Khususnya kalau harapan itu ia bangun di atas janji Tuhan. Karena tentu tidak semua harapan adalah berdasarkan janji Tuhan. Namun kalau harapan atau impian itu karena Tuhan yang berjanji. Dan kemudian realitas yang dihadapinya berlawanan dengan harapannya. Maka di saat itu ia perlu berpegang pada realitas yang lain. Yaitu bahasanya Tuhan adalah pribadi yang setia. Di dalam kesetiaannya Tuhan selalu mendengar doa umatnya. Sikap itulah yang diambil oleh Daud sebagaimana yang ia tuturkan di ayat 2 dan 3 tadi. Itulah sebabnya di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 7 Rasul Paulus menulis, sebab hidup kami ini adalah hidup berdasarkan iman, bukan berdasarkan apa yang kelihatan. Iman yang antara lain diungkapkan oleh Daud dengan terus berdoa kepada Tuhan. Itulah tindakan yang ia lakukan karena percaya bahwa Tuhan selalu mendengar doanya. Sikap dan tindakan seperti itu pula lah yang harus ada pada diri saudara. Dikala harapan saudara memudar, jangan biarkan perasaan kecewa mendikte hidup saudara. Sebaliknya berpeganglah pada realitas yang sesungguhnya. Yaitu bahwa Tuhan adalah pribadi yang setia. Ungkapkanlah keyakinan saudara tersebut dengan terus berdoa kepadanya. Selanjutnya yang kedua, ketika impian saudara mulai memudar, percayalah bahwa Tuhan senantiasa memerhatikan hidup saudara. Saya ulangi, ketika impian saudara mulai memudar,
percayalah bahwa Tuhan senantiasa memerhatikan hidup saudara. Hal itulah yang menjadi sikap Daud. Sehingga di ayat 4 dan 5 tadi ia berkata sebagai berikut. Ketika semangatku lemah lesu dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh, mereka memasang jerat terhadap aku. Pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang. Tidak ada seorang pun yang mempedulikan aku. Perhatikan di ayat 4. Daud berkata bahwa ketika semangat di dalam dirinya menjadi lemah dan lesu, sesungguhnya Tuhan mengetahui jalan yang ia tempuh. Tuhan tidak pernah meninggalkan Daud, namun selalu memerhatikan langkah-langkah yang diambil oleh Daud. Dengan kata lain, tindakan Tuhan tidaklah tergantung pada sikap dan perasaan Daud. Entah Daud merasa Tuhan meninggalkan dirinya atau tidak, Tuhan tetap memperhatikan Daud. Entah Daud merasa kuat ataupun lemah lesu, Tuhan tetap bersikap peduli kepada Daud. Itulah kesetiaan Tuhan. Dan kepada kesetiaan Tuhan tersebut, Daud menaruhkan harapannya. Tentang kesetiaan Tuhan ini, pernah saya ceritakan melalui kisah tentang seorang bocah laki-laki di sebuah suku di Afrika yang harus melewati ujian untuk menentukan kedewasaan dirinya. Di dalam ujian tersebut, di suatu malam yang gelap gulita, para tua-tua sukunya membawa si bocah tadi ke dalam hutan yang lebat. Di sana mereka mengikat si bocah pada sebatang pohon yang besar. Setelah itu salah seorang dari mereka berkata kepada si bocah, "Kami akan meninggalkan engkau di sini untuk menguji keberanianmu. Kalau nanti engkau berteriak karena ketakutan, maka kami akan menganggap engkau telah gagal dan belum pantas untuk disebut sebagai seorang laki-laki yang dewasa." Dalam keadaan terikat dan tanpa mampu membela dirinya, bagi si bocah, semua bunyi yang terdengar di sekitarnya terasa sangat menakutkan. Setiap kali ia mendengar bunyi gemerisik di semak-semak dekat tempat ia tertambat, langsung bulu kuduknya berdiri. Ia membayangkan bahwa seekor harimau atau beruang yang ganas sedang datang untuk memangsa dirinya. Ia ingin berteriak meminta pertolongan. Namun karena tidak ingin dinyatakan gagal dalam ujian, terpaksa ia menggigit bibirnya dengan kuat-kuat agar teriakan tidak keluar dari mulutnya. Semalam suntuk dengan mulut yang terkatup rapat, ia bertahan melawan perasaan takut. Akhirnya fajar pun menyingsing. Si bocah menarik nafas lega karena ia telah berhasil melewati malam yang sangat menegangkan itu. Mendadak ia mendengar suara gemerisik di balik pohon tempat ia terikat. Seketika itu juga ia merasa panik karena menduga seekor hewan buas sedang berada di balik pohon dan akan memangsa dirinya. Tepat ketika ia akan berteriak meminta pertolongan, si bocah melihat bahwa ternyata suara gemerisik itu adalah karena ayahnya sedang keluar dari semak-semak di dekat tempat ia berada. Ternyata di luar pengetahuannya, semalam suntuk ayahnya dengan busur dan anak panah yang terhunus telah bersembunyi di dekat pohon tempat ia terikat. Sang ayah ada di sana untuk menjaga anaknya. Apakah suara gemerisik yang didengar oleh bocah tadi di sepanjang malam dan di pagi hari itu merupakan suatu realitas? Ya, suara-suara itu merupakan fakta yang tak terbantahkan. Namun sesungguhnya kepedulian, perhatian, dan penyertaan ayahnya yang tidak ia lihat secara kasat mata juga merupakan suatu fakta dan realitas yang sebenarnya. Kalau saja si bocah tadi menyadari tentang realitas ini, maka ia tidak akan merasa berputus asa ketika mendengar bunyi gemerisik yang ia duga berasal dari suara hewan buas yang hendak memangsa dirinya. Demikian pula dikala saudara merasa kecewa karena keadaan yang saudara hadapi bertolak belakang dengan harapan saudara. Bersikaplah seperti Daud.
berpeganglah pada realitas yang sesungguhnya, yaitu bahwa Tuhan senantiasa memerhatikan hidup saudara. Ia bersikap peduli terhadap hidup saudara. Dalam kesetiaannya tak pernah ditinggalkannya saudara berjalan seorang diri. Sekarang yang ketiga, ketika impian saudara mulai memudar, percayalah bahwa Tuhan pasti akan melepaskan dan memulihkan saudara. Saya ulangi, ketika impian saudara mulai memudar, percayalah bahwa Tuhan pasti akan melepaskan dan memulihkan saudara. Keyakinan seperti itulah yang ada pada diri Daud. Sehingga di masa yang sangat tidak mudah yang ia lewati oleh karena kejaran dari Raja Saul, dan di saat ia merasa lemah serta lesu, di dalam iman ia tetap berpegang pada Tuhan. Iman yang ia utarakan di ayat 6 sampai 8 sebagai berikut. Mazmur pasal 142 ayat 6 sampai 8. Aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan, kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang hidup. Perhatikanlah teriakku, sebab aku sudah sangat lemah. Lepaskanlah aku dari orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Keluarkanlah aku dari dalam penjara, supaya aku memuji namamu. Orang-orang benar akan mengerumuni aku, karena engkau berbuat baik kepadaku. Di ayat 7, Daud mengemukakan tentang keadaan dirinya yang sudah sangat lemah dan betapa berat impitan yang ia alami dari Saul yang sedang mengejar dirinya. Dalam situasi seperti itu, di ayat 6 ia berkata bahwa Tuhanlah tempat perlindungannya dan harapannya. Harapan yang ia istilahkan sebagai bagianku di negeri orang hidup. Daud juga percaya bahwa masa depan yang Tuhan telah janjikan pasti akan ia alami. Sehingga di ayat 8 ia berkata, orang-orang benar akan mengerumuni aku karena engkau berbuat baik kepadaku. Singkat kata, Daud percaya bahwa Tuhan setia, sehingga ia pasti melepaskan dan memulihkan Daud. Kesetiaan Tuhan tersebut mengingatkan saya kepada Ernest Shackleton, seorang penjelajah dari Inggris yang sangat legendaris. Ia melakukan perjalanan ke benua Antartika pada tahun 1914 dengan menggunakan kapal Endurance bersama dengan tim ekspedisinya yang terdiri dari 28 orang. Sesudah bertolak dari Inggris dengan melewati pulau South Georgia, sebuah pulau yang sangat terpencil di Samudra Atlantik, 6,5 bulan kemudian perjalanan mereka terhenti. Kapal Endurance terperangkap di dalam es di Laut Weddell dekat benua Antartika. 10 bulan kemudian ketika musim semi tiba dan es itu mencair, ternyata lambung kapal Endurance mengalami kebocoran dan tenggelam ke dasar laut. Sebelum kapal itu tenggelam, Shackleton dan anggota timnya sempat memindahkan perbekalan mereka ke sebuah bongkahan es yang mengapung. Mereka berkemah di atas bongkahan es itu tanpa dapat berkomunikasi dengan dunia luar. 2 bulan kemudian, bongkahan es tadi pecah dan Shackleton segera memerintahkan agar para anggota timnya menyelamatkan diri dengan menggunakan 3 perahu kecil ke daratan yang terdekat. Setelah berjuang selama 5 hari 5 malam, mereka berhasil mendarat di pulau karang kosong yang bernama Pulau Elephant. Shackleton mengambil keputusan bahwa ia harus pergi ke pulau South Georgia untuk meminta pertolongan. Untuk itu, bersama 5 orang anggota timnya, ia berlayar dengan menggunakan sebuah perahu kecil dan menempuh jarak 1.200 km melewati laut yang paling ganas di dunia. Sebelum berangkat, ia berjanji kepada ke-22 anggota tim yang ia tinggalkan di Pulau Elephant bahwa ia pasti akan kembali untuk menjemput mereka dan membawa mereka pulang ke rumah dengan selamat. Setelah 14 hari berlayar menembus lautan yang sangat ganas,
Akhirnya mereka tiba di Pulau South Georgia. Sudah itu, mereka masih harus berjalan kaki sejauh 40 kilometer, menembus pegunungan dan hutan yang lebat guna mencapai desa nelayan yang terdekat. Ketika Shackleton tiba di sana, hal pertama yang ia lakukan adalah menyiapkan kapal dan bekal guna menjemput 22 orang anggota timnya yang ia tinggalkan di Pulau Elephant. Sesudah beristirahat semalam di kampung nelayan itu, dengan menggunakan kapal nelayan tadi, ia berusaha menembus laut yang berbahaya untuk kembali ke Pulau Elephant. 3 kali upayanya tersebut mengalami kegagalan. Baru pada upaya yang keempat, ia berhasil mencapai pulau yang terpencil tadi. Saat ia tiba di sana 4 bulan kemudian, ia melihat semua anggota tim ekspedisinya tadi sedang menunggu dirinya di pantai. Shackleton memenuhi janjinya. Ia membawa setiap orang dari anggota timnya pulang ke rumah dengan selamat. Itulah kesetiaan dari seorang pemimpin. Apabila seorang manusia yang terbatas seperti Ernest Shackleton bersikap setia terhadap janjinya, terlebih lagi Tuhan kita. Bila Tuhan berjanji bahwa ia akan mengangkat Daud dari seorang raja Israel, ia tidak pernah melupakan maupun mengingkari janjinya tersebut. Daud berpegang kepada kesetiaan Tuhan itu. Sehingga di saat ia merasa lemah, Daud tidak membiarkan perasaan putus asa maupun kecewa mendikte dirinya. Harapannya kepada Tuhan tersebut tidak berakhir di dalam kekecewaan. Di sepanjang bulan ini, dengan menelaah mazmur-mazmur yang digubah oleh Daud, kita telah melihat kesetiaan Allah kepada umatnya. Kesetiaan Allah bahkan dikala mereka sedang melewati masa-masa yang tidak mudah. Kesetiaan Tuhan di saat hidup serasa tak pasti. Kesetiaan Tuhan di masa yang berubah. Kesetiaan Tuhan di saat doa saudara tidak kunjung terjawab. Dan hari ini kita melihat kesetiaan Tuhan di saat impian saudara memudar. Singkat kata, di segala keadaan dan musim kehidupan, sesungguhnya kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah dan selalu dapat kita andalkan. Kesetiaan Allah tersebut dapat kita lihat dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan setia ia menanggung penderitaan sampai mati di kayu salib guna menyelamatkan kita dari dosa dan hukuman dosa. Dalam kesetiaannya kepada firman-Nya, pada hari yang ketiga ia bangkit dari kematian dan hidup untuk selama-lamanya. Dalam kesetiaannya ia telah berjanji bahwa ia tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Namun Yesus akan senantiasa menyertai kita melalui Roh Kudus. Janji tersebut Yesus sampaikan menjelang ia akan naik ke surga. Peristiwa kenaikannya tersebut akan kita rayakan dalam ibadah pada hari Kamis tanggal 29 Mei yang akan datang dalam 3 kali ibadah di Pasir Koja. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini kita laksanakan hanya secara onsite karena dalam kesempatan tersebut kita akan berdoa secara khusus bagi semua saudara yang menghadirinya. Untuk menghadiri ibadah ini, saudara memerlukan tiket yang disediakan secara cuma-cuma. Sekarang, dengan bersandar kepada kesetiaan Tuhan Yesus, mari kita menyerahkan hari esok kita ke dalam tangan-Nya. Tuhan Yesus setia dan ia tidak akan pernah mengecewakan orang yang berharap kepada-Nya. Ia selalu mendengar doa kita. Ia senantiasa memerhatikan hidup kita. Dan ia pasti akan melepaskan serta memulihkan hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau setia. Apapun keadaan yang kami alami dan hadapi, ada realitas yang lebih tinggi daripada itu. Realitas yang tidak terbantahkan, yaitu bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus Engkau setia. Dalam kesetiaanmu Engkau rela mengorbankan dirimu sampai mati di kayu salib bagi kami manusia yang berdosa. Supaya kami mengalami keselamatan dari dosa dan hukuman dosa. Dalam kesetiaanmu Engkau bangkit dari kematian dan hidup untuk selama-lamanya.
Dalam kesetiaan-Mu Engkau berjanji bahwa Engkau tidak akan membiarkan kami berjalan seorang diri dan membiarkan kami hidup sebatang kara bagaikan yatim piatu. Engkau menyertai kami melalui Roh Kudus yang hadir, tinggal, memenuhi dan menuntun hidup kami. Kami sadar betapa kami memerlukan pertolongan-Mu dan penyertaan Roh Kudus itu dalam hidup kami. Kami bersyukur janji-Mu itu pasti. Kalau Engkau berkata bahwa Engkau akan menyertai kami sampai kepada kesudahan zaman, Engkau tidak akan pernah mengingkari janji itu. Dan kami menyerahkan masa depan kami ke dalam tangan Tuhan. Satu hal yang kami mohon, tuntun dan sertai kami senantiasa. Karena di dalam penyertaan Tuhan kami dapat melewati setiap musim kehidupan tanpa merasa takut, gentar, apalagi kecewa. Di dalam penantian kami kepada-Mu, kami yakin penantian kami tidak akan sia-sia. Karena Tuhan adalah pribadi yang dapat diandalkan. Ulurkan tangan setia-Mu itu menjamah setiap orang yang di dalam kekecewaan. Sembuhkan hati yang kecewa, balut hati yang terluka, pulihkan harapan. Dan di dalam Tuhan Yesus saya berdoa, kesembuhan dalam rumah tangga, kesembuhan dalam pekerjaan ekonomi, kesembuhan dalam masa depan, kesembuhan dalam hati, terjadi sebagaimana kesembuhan secara jasmani Tuhan sediakan. Karena mujizat Tuhan tidak pernah berakhir. Kepadamu dan dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Berikut adalah beberapa informasi dan pengumuman penting dari gereja kita yang dapat Anda ikuti. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Selamat beribadah.
Bapak Ibu, mari kita berdoa mengakhiri ibadah kita saat ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman yang telah dibagikan. Kami mengucap syukur untuk firman yang menguatkan kami, firman yang membawa kami mengerti akan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kami tidak khawatir, kami tidak takut menghadapi kehidupan kami, menghadapi masa depan kami, karena kami percaya Allah yang perkasa, Allah yang ajaib itu yang memegang seluruh kehidupan kami. Saat ini kami berdoa juga untuk setiap jemaat-Mu yang sedang mengalami pergumulan di dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus, tolong mereka. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau yang akan membawa setiap jemaat-Mu mengalami kemenangan demi kemenangan dalam setiap pergumulan mereka. Saat ini kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang sudah dan akan memberikan persembahan. Tuhan, Engkau yang memberkati kehidupan mereka, Engkau yang mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Dan biarlah berkat-Mu tercurah di dalam hidup mereka, memberkati pekerjaan mereka, memberkati studi mereka, memberkati pernikahan mereka, rumah tangga mereka, memberkati kesehatan mereka. Dan biarlah damai sejahtera, sukacita, serta kasih karunia daripada Allah memenuhi seluruh kehidupan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.